Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum KSPSI, Ketua Umum FSP TKILN SPSI, Ketua Panitia Munas, hadirin tamu undangan yang saya hormati. Marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas karunia-Nya lah dalam suasana pandemi COVID-19 kita masih dalam lindungannya. Dan dalam suasana pandemi COVID-19 kita dapat berkumpul bersama baik secara virtual maupun secara offline. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara Munas ini sebagai wujud pelaksanaan dari tanggung jawab dan kewajiban FSP TKILN SPSI dalam menjalankan organisasi sebagaimana yang diamanatkan dalam ADRT organisasi. Hadirin yang berbahagia, sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia internasional dan tentu saja Indonesia. Wabah ini telah berimbas sangat besar, tidak hanya dari segi kesehatan, tapi dampaknya juga meluas menimpa perekonomian nasional kita. Tidak sedikit korporasi atau industri yang terkena guncangan ekonomi dan berakibat ada yang bertahan, namun ada juga yang gulung tikar dan pada akhirnya tingkat pengangguran dan kemiskinan kita bertambah. Kunci utama menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini adalah kita semua harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan selalu optimis. Kreativitas dan inovasi juga harus terus dilakukan untuk bangkit dari keterpurukan. Dan yang paling penting adalah semua upaya ini tidak bisa dijalankan secara parsial, namun juga harus dilakukan secara serentak dan bersama-sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pekerja, pengusaha, dan juga tentu saja pemerintah. Hingga sampai saat ini situasi pandemi COVID-19 masih melanda dunia dan hal ini berdampak kepada pekerja migran Indonesia. Sehingga pada tanggal 18 Maret 2020 selaku Menteri Ketenagakerjaan saya telah mengeluarkan keputusan dengan melakukan kebijakan penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia. Namun secara perlahan-lahan kebijakan ini ada penyesuaian dan saat ini sudah mulai dibuka kembali. Memang PPMI sangat dinamis sekali karena tergantung permintaan dari negara-negara lain yang merupakan user PPMI. Sekalipun dalam kondisi pandemi, sikap saya tegas dan jelas tetap berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi PMI dan hal ini telah saya sampaikan pada acara Migran Day tahun 2019 pada waktu itu belum terjadi pandemi COVID-19 di Kabupaten Malang dan ini adalah merupakan komitmen atau wujud implementasi diterbitkannya International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families oleh PBB. Konvensi ini menetapkan norma standar internasional bagi perlindungan hak buruh migran dan keluarganya. Begitu pentingnya eksistensi konvensi ini sehingga kelahirannya kemudian ditetapkan sebagai Hari Migran Sedunia. Selain tantangan kondisi pandemi COVID-19, kita juga sedang menghadapi tantangan disrupsi yang juga dihadapi oleh masyarakat pekerja atau buruh, di mana era otomasi yang datang lebih cepat akibat tidak terbendungnya laju digitalisasi. Disrupsi ini dihadapi pekerja atau buruh di seluruh dunia. Masyarakat termarginal, pekerja atau buruh berpendidikan dan berketerampilan rendah menjadi golongan yang paling terdampak. Mereka akan menjadi korban pertama digitalisasi otomasi. Indonesia dengan mayoritas angkatan kerja yang masih minim pendidikan dan keterampilan mau tidak mau harus mengantisipasi tantangan ini. Saudara-saudara yang saya banggakan, dengan berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini, sudah saatnya para mantan pekerja migran kita, calon pekerja migran kita dan keluarganya bersama-sama pemerintah bekerja sama dalam pemenuhan permintaan pasar industri dengan meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang inklusif. Dengan adanya program Desmigratif
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dapat menjalankan fungsi dan peran sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan upaya perlindungan yang maksimal bagi PMI termasuk anggota keluarganya, sehingga PMI ketika kembali ke kampung halaman mampu memberikan manfaat, membuka lapangan kerja bagi warga sekitarnya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyusun kebijakan strategis yang terangkum dalam 9 lompatan. Yang pertama, reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, lincah, inovatif, dan responsif. Yang kedua, pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan. Yang ketiga, transformasi BLK sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas. Yang keempat, link and match ketenagakerjaan melalui integrasi pelatihan, sertifikasi penempatan tenaga kerja. Yang kelima, transformasi program perluasan kesempatan kerja. Yang keenam, pengembangan talenta untuk future job. Yang ketujuh, perluasan penempatan PMI utamanya di sektor-sektor formal. Yang kedelapan, membangun visi baru hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil, serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan. Yang kesembilan, reformasi sistem pengawasan yang semakin berkualitas, efektif, berintegrasi, dan kredibel. Hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya mengajak pengurus dan anggota FSP PTKILN SPSI, mari kita sama-sama berbuat untuk perubahan yang lebih baik. Selanjutnya kita harus optimis menatap masa depan, percaya diri, dan berani menghadapi tantangan kompetisi global khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, ke depan pemerintah berharap kepada FSP TKILN SPSI sebagai warga organisasi PMI dan keluarga dapat melanjutkan langkah untuk lebih meningkatkan peran sebagai organisasi yang dapat menjadi harapan anggota sebagai penyalur aspirasi yang tepat dengan membangun komunikasi, dialog, dan mendorong tumbuhnya sumber daya manusia yang unggul. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya Forum Munas ini mampu memilih pengurus yang terbaik, sehingga siapapun yang terpilih menjadi ketua umum dapat mampu memberikan semangat baru untuk meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Selamat mengikuti Munas. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.